hari ini, Selasa tanggal 26 September 2023, sidang perkara pidana nomor register perkara 99-PID-B-2023-PN Bogor dengan terdakwa Atia Ferli Ramadhani akan segera dibuka kembali. Sebelum sidang dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang selama sidang berlangsung. Yaitu, pertama, Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dari semua pihak yang hadir di ruang sidang. Semua yang hadir di ruang sidang harus mentaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Dua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka Ketua Pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dihukum secara pidana. Tiga, mengenakan pakaian yang sopan. 4. Berbicara dengan suara yang lantang atau keras ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. 5. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. 6. Berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, seperti senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. 7. Pengambilan foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruangan sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Kosong ya, Pak? Iya, dicek ruangannya, Pak. Dicek. Sudah lengkap ya? Sudah lengkap. Sudah, Pak. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka dengan ini ruang sidang dinyatakan lengkap dan sesuai dengan ketentuan pasal 230 KUHP. Maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Diperintahkan kepada para penghuni sidang untuk menjaga ketenangan dalam ruang sidang, dan kepada wartawan dipersilakan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Siap. Siap, Pak. Penitra siap. Siap. Penuntut umum siap. Penasihat hukum siap. Sidang Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan menghadiri perkara pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 99-PID-B-2023-PN-BGR atas nama terdakwa Atia Ferli Ramadhani dinyatakan dibuka dan terbuka kembali untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa pada ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Petugas hadirkan terdakwa Atia Ferli Ramadhani dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa silakan duduk di kursi pemeriksaan. Petugas terima kasih dan silakan kembali ke tempat. Setelah memeriksa barang bukti dari persidangan sebelumnya, majelis hakim menerima
dan mengesahkan barang bukti berupa screenshot percakapan, foto-foto, dan barang berupa jam tangan. Sidang hari ini akan melanjutkan agenda persidangan yang ditunda pada hari Selasa, 19 September 2023. Kepada penuntut umum, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia, aparat keamanan mohon dihadirkan saksi kedua dari pihak tergugat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya bahwa saya sebagai saksi sebagai saksi dalam perkara dalam perkara ini ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain yang benar dan tidak lain dari sebenarnya. Silakan. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Yang Mulia. Baiklah. Saudara kenal dengan terdakwa? Ya, Yang Mulia, saya merupakan sahabat dari terdakwa. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Terkait perselingkuhan yang ditujukan kepada terdakwa, Yang Mulia. Saudara saksi, mengapa saudara di sini sebagai saksi untuk terdakwa? Saya ingin menceritakan sisi yang tidak dilaporkan oleh penggugat, suami dari sahabat Yang Mulia. Saya rasa hal ini harusnya dipertimbangkan juga jika sahabat saya akan diberi hukuman. Mohon ceritakan lebih dalam lagi apa yang saudara saksi maksud. Atia tidak semena-mena melakukan perselingkuhan ini tanpa alasan. Saya sudah berteman dengannya dari kecil. Saya tahu karakter dirinya seperti apa. Kalau saja suaminya itu dapat berperan sebagai suami yang benar, semua hal ini tidak akan terjadi. Yang Mulia, jauh sebelumnya Atia melakukan perselingkuhan, Arya sudah membuatnya menderita di pernikahan mereka. Atia selalu bercerita bagaimana suaminya sangat dingin dan jarang sekali memberinya kasih sayang layaknya seorang pasangan. Sampai-sampai saat Arya di PHK dari pekerjaannya, ia sama sekali tidak mencari cara untuk membantu Atia. Suami macam apa dia? Kamu biarkan istrimu jadi tulang punggungmu sendiri. Saudara saksi harap menceritakannya dengan lebih tenang lagi. Lanjutkan lagi kesaksian saudara dengan tenang. Baik Yang Mulia, seperti yang saya bilang, saat Arya di PHK, Atia terpaksa harus bekerja lebih keras lagi untuk menafkahi mereka berdua. Apalagi mereka baru saja selesai membangun rumah dan masih butuh membayar ini dan itu. Perselingkuhan yang dikatakan oleh sang penggugat itu hanya sebatas partner bisnis saja. Karena kebetulan sahabat saya bertemu dengan pria itu saat dia menjadi organizer event. Saya keberatan, Yang Mulia. Gerangan apa yang membuat Anda keberatan? Bagaimana saksi bisa mengucapkan bahwa mereka hanya sebatas partner bisnis, padahal semua bukti-bukti yang ditujukan menunjukkan jelas terdakwa melakukan perselingkuhan tersebut. Karena awalnya mereka memang partner bisnis. Lagi pula, saya memiliki bukti lagi bahwa yang salah di sini adalah penggugat. Bukti baru. Saudara saksi harap memperlihatkan bukti tersebut kepada majelis hakim terlebih dahulu. Baik Yang Mulia, bukti video ini saya yang rekam sendiri pada saat kejadian.
Baiklah. Majelis Hakim dan penuntut umum akan mengevaluasi keabsahan barang bukti baru ini yang berupa video rekam kejadian dan dari saksi tergugat. Sidang ditunda selama 5 menit. Baiklah, sidang dilanjut. Setelah mengevaluasi lebih lanjut, barang bukti video diterima oleh Majelis Hakim dan jaksa penuntut umum sebagai barang bukti yang sah dan dapat dipergunakan dalam persidangan. Yang mulia, dengan ini saya akan mengajukan eksepsi. Dipersilakan. Dengan barang bukti baru ini, pihak terdakwa pada persidangan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap penggugat. Atas dasar apa saudari penasihat hukum mengajukan gugatan rekonveksi ini? Yang mulia, kita melihat barang bukti video tadi yang menunjukkan sang penggugat Arya Sandria melakukan tindak kekerasan terhadap klien saya Atia Ferdi. Hal ini merujuk pada pasal 44 ayat 1 UU PKDRT. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Saya keberatan yang mulia. Kepada penasihat hukum penggugat dipersilakan menyampaikan eksepsinya. Persidangan ini membahas gugatan mengenai klien saya terhadap terdakwa. Atas dasar apa Anda menggugat balik di tengah persidangan? Saya sudah jelaskan tadi, dasar gugatan ini adalah bukti baru dari kesaksian Pak Indonesia yang sudah diterima oleh majelis hakim. Bukan berarti Anda bisa seenaknya mengubah arah persidangan. Menurut pasal 132 huruf A tentang gugatan rekonvensi, saya berhak mewakili klien saya atas gugatan balik ini. Namun itu tidak. Sidang saya lanjutkan. Atas gugatan yang diberikan penasihat hukum terdakwa, Majelis Hakim akan membahas dan mempertimbangkan. Sidang dijeda 5 menit. Sidang dibuka kembali. Majelis Hakim memutuskan untuk menerima gugatan rekonvensi pihak terdakwa dengan dasar pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT. Kepada penuntut umum silakan bacaan dakwaannya. Siang yang mulia. Bahwa terdakwa Arya Sandria pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira jam 13 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pengadilan Negeri Bogor yang terletak di Jalan Cilasana, Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya di Kabupaten Bogor dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nomor polisi AB strip 3070A. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa Arya bertengkar dengan istrinya Atia terkait dugaan perselingkuhan. Karena termakan amarahnya, Arya melakukan tindakan fisik kepada Atia beberapa kali. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU PKDRT. Baiklah, kepada penuntut umum silakan menghadirkan saksi terakhir. Baik yang mulia, pada aparat keamanan silakan hadirkan saksi terakhir dalam keadaan bebas. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu, kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti. Baiklah, apa keterkaitan Anda dengan terdakwa Atia Ferli? Saya hanya rekan bisnis terdakwa yang mulia. Tidak Harap tenang.
Saudara saksi silakan lanjutkan. Iya, yang mulia. Saya bertemu terdakwa saat ia menjadi event organizer di salah satu acara yang saya selenggarakan. Kebetulan saya sedang mencari event organizer yang bagus untuk merencanakan acara-acara saya ke depan. Dan Atia memang sangat telaten dalam pekerjaannya. Makanya saya sering menghubunginya untuk membicarakan. Walaupun sudah ada bukti-bukti yang menunjukkan hal sebaliknya, saudara saksi masih berkata seperti itu. Hubungan kami tidak seperti yang diperlihatkan, yang mulia. Betul, ada perasaan antara saya dan Atia. Namun kami tidak melakukan hal seperti itu. Saya tidak akan menjalin hubungan lebih dari rekan bisnis karena saya tahu Atia masih menyayangi suaminya. Setiap kali kita bertemu, Atia memang selalu menceritakan nafsi keluarga kecil yang sulit. Namun, ia tetap percaya bahwa suatu saat akan ada masa di mana dia dan suaminya hidup bahagia. Saya pikir tentu saja sulit bagi seorang Atia untuk menerima kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Arya. Tapi apakah lantas Atia meninggalkannya? Meskipun Atia sering meninggalkan Arya sendirian, semua itu saya pikir semata-mata untuk menjaga perasaan Arya. Ia menumpahkan segalanya pada saya, berkeluh kesah, menangis di hadapan saya agar apa? Agar ketika ia kembali ke rumah, ia dapat kembali tersenyum menyambut Arya yang mendengar cerita-cerita Arya yang menyedihkan. Untuk memberi dekapan ketika Arya menangis, Atia mungkin tidak menceritakan hal ini pada Anda, saudara Arya. Tapi percayalah Atia, tetap mencintai Anda. Bahkan hingga semesta tak merestui kalian sekali. Maaf, cerita yang bagus, tapi semua bukti sejauh ini menunjukkan kepada Anda dan terdakwa melakukan perselingkuhan. Jika Anda memiliki bukti yang konkret, berikan ke kita agar kita tahu ini bukan cerita buatan Anda untuk menyelamatkan diri Anda sendiri. Saya memang tidak memiliki bukti yang dapat diperlihatkan, yang mulia. Tapi saya yang menyaksikan berkali-kali air mata Atia. Jika memang ia bersalah, ia pasti akan langsung melakukannya. Tapi dia berani untuk berdiri di sini karena ia tahu gugatan terhadapnya itu tidak benar. Baiklah. Terima kasih atas kesaksian saudara. Silakan kembali ke. Baiklah, karena semua bukti dan saksi-saksi sudah diproses, majelis hakim akan memberikan keputusannya. Yang mulia izin, saya ingin memberikan pengakuan dari saya. Saudara yakin ingin memberikan pengakuan, karena ini akan berdampak kepada keputusan akhir majelis hakim jika saudara mengatakan sesuatu. Saya mengerti yang mulia, dan saya tetap ingin memberikan pengakuan. Baik, penggugat Arya Sandria silakan duduk di kursi. Terima kasih yang mulia. Saudara ikuti kata-kata saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, saudara penggugat, apa yang ingin Anda akui? Jujur saja yang mulia, saya pikir saya telah salah menilai istri saya sendiri. Saya terlalu idealis, berharap agar segalanya berada di tangan saya. Dari karir hingga keluarga, hingga ketiga salah satunya keluar dari arah yang telah saya tentukan. Saya kelimpungan, berharap serasa bersikeras melawan ketidaksesuaian yang terjadi. Padahal dari satu arah yang saya tuju terdapat sejuta alternatif yang Tuhan berikan untuk saya. Menggapainya, saya akui kepada saudara Farel, terima kasih telah memberitahu hal yang sebenarnya terjadi. Apabila itu benar, sekalipun Anda berbohong telah cukup bagi saya agar menjadi sadar akan perasaan wanita yang saya cintai. Teruntuk istriku, Atia Ferli Ramadhani. Maaf bila lantas aku salah paham memahami hal yang telah terjadi. Maafkan aku yang telah menyakitimu dengan pukulan itu, yang dengan amarah melampiaskan kesalahpahamanku menjadi sebuah lara untukmu. Maka setelah kubacakan pengakuan ini, kumohon kembalilah padaku. Dekaplah jiwa ini bila perlu, luruhkan segala dukamu di atas bahu ini. Menangislah bahkan hingga semesta larut akan tangismu di ujung malam-malam kita. Yang mulia, dengan ini saya mencabut gugatan yang saya layangkan pada saudari Atia Ferli Ramadhani.
Semua harap tenang. Yang mulia, saya keberatan. Apa yang ingin Anda sampaikan? Anda tidak bisa mencabut gugatan Anda dengan semudah itu. Apa yang dikatakan oleh penasehat hukum Anda ada benarnya. Dan bisa saja saudara tergugat benar-benar melakukan kesalahan. Saya tahu akan ada kemungkinan istri saya benar-benar selingkuh. Tapi saya pikir sebab mengapa ia selingkuh adalah berasal dari saya sendiri yang kurang memperhatikan perasaannya. Berarti selama tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung gugatan perselingkuhan, gugatan ini dapat dicabut. Namun hal ini beresiko berat terhadap gugatan lain yang ada. Apakah Anda yakin ingin tetap mencabut gugatan tersebut? Iya, saya ingin mencabutnya. Baik, Yang Mulia, penuntut umum menyetujui pencabutan gugatan Arya Sandria terhadap Atia Ferdi. Terima kasih penuntut umum. Dengan ini saya nyatakan gugatan perselingkuhan dari Arya Sandria kepada Atia Ferli dicabut. Yang Mulia, saya ingin berbicara. Apa yang ingin Anda katakan, saudari terdakwa? Yang Mulia, saya mengaku bahwa saya tidak sepatutnya melakukan hal seperti itu. Tidak sepatutnya saya berpergian dengan orang yang tidak sah bagi saya untuk berdua dan bermesra. Saya mengaku hilaf. Maafkan untuk Arya, maafkan aku bila selama ini kau menjadi bingung padaku. Kau kehilangan sosokku yang hangat, kau rindu akan sifatku seperti kita awal menikah. Benar apa yang dikatakan oleh Farel, aku menangis kala bersamanya. Aku ceritakan segala lelahku menjadi seorang istri, semata-mata karenamu. Aku takut kau terluka, aku takut lantas kau pergi meninggalkanku. Maka kupikir dengan meninggalkanmu sesaat, kita bisa akan terus bersama hingga akhir hayatku. Untuk suamiku, terima kasih atas maafmu pada jiwa ini. Dan kepada Yang Mulia, saya menyatakan untuk mencabut gugatan KDRT saya atasnya. Semua tenang. Semua tenang. Semua tenang. Semua harap tenang. Harap tenang. Lantas bagaimana ini Yang Mulia? Apakah sidang ini akan berakhir tanpa pemberatan? Ini seperti main-main Yang Mulia, persidangan macam apa ini? Harap tenang di persidangan. Baiklah. Kepada penuntut umum, apakah menyetujui pencabutan gugatan? Sebenarnya kami setuju saja Yang Mulia, tapi kami mempertanyakan. Baik, dengan ini saya nyatakan gugatan KDRT dari Atia Ferli Ramadhani kepada Arya Sandria dicabut. Tenang. Karena proses persidangan sudah selesai dan kedua pihak sudah memberikan pernyataan mereka, dengan ini majelis hakim akan menyampaikan hasil keputusan akhir. Sidang ditunda.